Oke, halo semuanya, balik lagi sama gua. Kali ini kita sudah berada di chapter 9 dengan materinya adalah streaming. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada chapter sebelumnya, di sini kita membuat sebuah eh, perbedaan rendering metode yang ada di Next.js ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu streaming dan kapan kita dapat menggunakannya, dan juga bagaimana caranya mengimplementasikan streaming menggunakan loading.tsx dan juga suspense, dan juga mengetahui apa itu loading skeleton, dan juga mengetahui apa itu root groups, dan juga kapan kita akan menggunakan root groups itu sendiri. Setelah itu di mana suspense boundaries itu di aplikasi kita, di mana menempatkan suspend boundaries di aplikasi. Oke. Nah, di sini untuk yang pertama adalah streaming ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa streaming itu adalah sebuah teknik data transfer yang mengizinkan kita untuk melakukan breakdown ke root ya, ke dalam potongan-potongan kecil, dan juga progressively stream itu dan juga melakukan progressively stream mereka ke server, dari server ke klien ketika sudah ready. Oke. Jadi di sini ada sebuah gambarnya. Ini adalah partial with loading state, dan ini adalah suspended content streaming gitu. Jadi ya intinya kita akan membuat skeleton nantinya di sini. Lalu di sini katanya menggunakan streaming kita bisa melakukan menghindari ya slow data request dari blocking halaman kita, semua halaman kita. Jadi nantinya di sini akan mengizinkan user untuk melihat interaksi dan berinteraksi dengan part-part di halaman kita tanpa menunggu data yang sedang di load sebelum ada UI apapun yang ditampilkan kepada user gitu. Nah, di sini ya, jadi kita bisa lihat bahwa di sini adalah cards di awal, yang kedua adalah latest invoice, dan yang ketiga ada revenue. Di sini untuk A sendiri, jadi akan dilakukan fetching data dulu dari server. Setelah itu akan direndering sebagai HTML. Setelah itu akan dilakukan loading kode ke client. Setelah itu hydrating gitu. Nah, di sini ada dua cara katanya. Jadi di pack level bisa menggunakan loading.tsx, dan juga untuk spesifik komponen bisa menggunakan tag suspense. Nah, di sini keuntungannya menggunakan streaming itu adalah chunks atau potongan itu dirender secara paralel, dan juga akan mengurangi load time gitu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengimplementasikan streaming pada semua halaman kita gitu, menggunakan loading.tsx. Jadi pada subfolder dashboard kita disuruh membuat sebuah file dengan nama loading.tsx, dan kita harus menuliskan kode tersebut ya. Kode ini export default function loading, returnnya adalah loading titik. Oke, kita bisa coba untuk buka editornya di sini. Dia di bagian folder dashboard di sini ya. Nah, jadi itu nantinya di bagian customer dan invoice pun akan masuk karena ini wall page ya, atau semua halaman gitu. Oke, di yang ada di rute dashboard. Oke, kita buat dulu loading.tsx. Oke, ini sini kita bisa save. Setelah itu kita bisa coba untuk aplikasinya di sini. Oke, di sini kita bisa cek ya halamannya di sini di localhost ya. Kita coba refresh. Oke, belum di run dev, jadi kita run dulu pnpm run dev. Oke, kita coba refresh. Ya, di sini akan muncul ya loading sebelum konten-kontennya berhasil di fetch gitu. Nah, kita bisa kembali lagi pada dokumentasinya. Di sini juga sudah sesuai ya. Nah, kita coba untuk ke bagian invoice nih. Di invoice seperti ini, kayak customer seperti ini karena datanya belum ada ya. Jadi di sini masih di halaman home. Oke. Nah, di sini katanya
terjadi adalah loading TSX itu sebuah special built-in di atas, on top, di atasnya suspense ya. Jadi dia akan mengizinkan kita untuk membuat sebuah fallback UI untuk menampilkan sebagai content replace ya saat halaman sedang dimuat gitu, sedang di load. Nah, jadi ketika sitemap itu adalah, jadi sitemap ini kan adalah statik ya, ini akan dilakukan tampilan yang secara langsung ya, atau immediate gitu. Jadi user bisa berinteraksi dengan sitemap langsung gitu. Nah, maksudnya adalah apa? Gini, jadi sitemap ini kan sebuah static component ya, yang diimport gitu di dalam root dashboard ini. Jadi sitemap ini saat halaman di load itu akan langsung muncul, tidak ada loading gitu, kecuali sitemap itu akan dilakukan secara dynamic ya, dynamic gitu, dan dilakukan sebuah fetching data juga untuk halaman ininya gitu. Misal kita menggunakan dynamic gitu untuk membuat sebuah navigasi home, invoice, dan juga customer gitu ya. Misal kita mempunyai dashboard di sini gitu. Nah, itu baru dia tidak akan muncul saat di refresh. Sekarang kalau kita coba cek refresh lagi ya, di sini loadingnya hanya ada di bagian sini ya. Tapi bagian sitemap itu dia sudah langsung di load gitu. Nah, kita bisa cek di sini ya. Sitemap tidak akan berpengaruh apapun gitu. Oke. Untuk yang ketiga nih poinnya adalah user tidak perlu menunggu halaman selesai dimuat untuk for the page untuk menunggu halaman itu berhasil dimuat secara tuntas gitu sebelum menavigasi away. Jadi sebelum menavigasi ini gitu ya. Jadi walaupun halaman sedang loading gini ya, kita bisa lihat ini kita masih bisa melakukan navigasi gitu. Nah, itulah kelebihannya dari static component gitu ya. Oke, sekarang di sini kita akan mempelajari menambahkan sebuah loading skeleton. Katanya kan kalau kita bisa lihat juga ya, sebagai user ya, experience-nya kalau misalnya loading seperti ini kan memang kurang menarik dan kurang bagus gitu untuk mata. Jadi kita bisa mengimport di sini, katanya udah disediain ini, namanya adalah dashboard skeleton gitu. Dia ada di bagian UI, terus di sini skeleton. Oke, kita bisa import aja di sini, berarti namanya adalah import dashboard skeleton. Oke, ini terus kita bisa cek lagi, ini kita bisa return langsung berarti. Nah, berarti untuk skeletonnya itu ada di bagian sini ya, sudah dibuatkan juga oleh Next.js nya, jadi kita tinggal pakai aja. Oke, kita coba buat di sini return dashboard skeleton. Oke, kita save. Seperti ini ya, tag ya, kita menggunakan tag. Oke, kita bisa format dokumennya, format dokumen with TypeScript. Oke, kita bisa save, dan sekarang kita coba untuk refresh kembali halamannya. Ya, dia sudah muncul skeleton loading seperti ini. Jadi tampilannya pun akan lebih menarik gitu. Yap. Oke, sampai sini sudah aman. Berarti sekarang kita bisa lanjut ke berikutnya, yaitu adalah fixing loading skeleton books with root groups. Nah, jadi di sini katanya loading skeleton kita akan mengaplikasikan ke invoice dan juga customer gitu. Jadi ada di semua halaman katanya gitu. Oke. Sekarang karena ini adalah loading TSX ada di level paling tinggi ya, di bagian sini ya, di invoice page dan juga customer page. Jadi dia juga akan apply ke page tersebut yang saya bilang. Dia ada di, tidak hanya di home tapi ada di invoice juga, di customer juga. Itu akan mengimplementasikan sebuah loading.tsx yang telah kita buat tadinya, karena itu ada di level paling tinggi dari roots dashboard itu sendiri gitu. Nah, sekarang kita bisa mengubah ya, root groups dengan cara membuat sebuah folder dengan nama overview. Nah, di sini di dalam
dashboard folder, kita akan lakukan perpindahannya loading.tsx dan juga file.tsx ke dalam folder overview. Oke, kita bisa buat lagi di bagian dashboard. Kita bisa buat folder dengan nama buka kurung overview. Oke, di sini ada loading dan ada page. Ini kita pindahkan. Oke, harusnya seperti ini. Wait. Oke, loading is a TSX file only apply. Jadi loading akan apply ke bagian dashboard aja nih, ke bagian home aja nih. Nah, jadi root groups itu akan mengizinkan kita untuk melakukan organize file ke dalam logical group tanpa tanpa menimbulkan efek ke URL path struktur gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah folder baru dengan buka kurung seperti ini ya, dengan kurung seperti ini, jadi nama itu tidak akan diincludekan ke dalam path URL seperti ini. Jadi /dashboard overview pack.tsx. Nah, itu akan langsung ke bagian dashboard aja nih, seperti ini jadinya gitu. Nah, kita menggunakan loading.tsx, jadi apply-nya hanya di halaman dashboard aja. Jadi halaman customer dan invoice itu tidak akan berefek lagi gitu. Nah, ini juga kita bisa mengapply ya aplikasi kita, misalnya ada section marketing, ada shop dan lain-lain itu ya. Kita juga bisa melakukan apply seperti itu dengan menggunakan buka dan tutup kurung. Oke. Sekarang kita coba lihat lagi di sini ya. Di sini ada error ya, karena file sudah kita pindahkan tadi. Ini kita bisa lakukan lagi, kita import lagi ya. Nah, seperti ini ya, FUI skeleton. Ini kita bisa run dev lagi dan kita coba refresh halaman dashboard. Oke, ada error di sini di bagian page-nya. Oke, di bagian data ini ya, lib data ini harusnya menggunakan API juga. Lib. Oke, app.lib ya. Seperti ini, kita bisa save dan dia harusnya sudah aman lagi. Oke. Seperti ini. Yap. Kita bisa lanjut ke bagian streaming komponen. Nah, sejauh ini streaming komponen kita sudah berjalan pada semua halaman. Oke. Tapi kita juga bisa membuat lebih spesifik streamingnya kepada spesifik komponen menggunakan React Suspense namanya. Jadi Suspense ini akan mengizinkan kita untuk melakukan different rendering parts ke dalam aplikasi kita sampai semua kondisinya terpenuhi. Nah, kita bisa melakukan wrapping dynamic components kita di dalam Suspense katanya. Jadi setelah itu kita akan melakukan passing data menggunakan fallback komponen ya untuk menampilkan dynamic komponen saat di load gitu. Nah, jadi kalau kita bisa ingat katanya nih, kalau kita ingat ya pada sebelumnya, materi sebelumnya ada selalu data request di bagian function fetch revenue. Nah, di sini this is the request that is slowing down. Nah, ini adalah request yang membuat halaman kita menjadi lambat gitu. Jadi daripada kita membuat blocking pada halaman kita semuanya, kita bisa menggunakan Suspense untuk melakukan stream only pada komponen dan juga secara langsung menampilkan sebagian dari halaman UI kita. Nah, untuk melakukan itu kita harus memindahkan data fetch ke dalam komponen. Jadi kita bisa mengupdate kode kita pada bagian fetch revenue ini ya, pada bagian pack.tsx. Terus ini kan ada fetch revenue nih, ini kita bisa hapus pada importnya dan juga kita bisa hapus pada counts revenue nya. Oke, kita bisa buka kembali di bagian pack.tsx, fetch revenue ini kita hapus, ini juga kita hapus, kita bisa save. Setelah itu kita bisa import Suspense katanya. Oke, import Suspense. Oke,
Nah, setelah itu kita disuruh import lagi satu lagi nih, namanya adalah revenue card skeleton, yaitu import revenue card skeleton. Oke, kita bisa save. Nah, di sini kita bisa ubah juga pada revenue cardnya pada bagian bawah ini ya. Revenue card sebelumnya kan adalah revenue atau datanya itu diambil dari fetch revenue ya di sini. Karena kita sudah hapus, jadi kita bisa ubah kodenya hanya menjadi seperti ini. Oke. Buka tag ya. Tag fallback. Tag suspense. Lalu fallbacknya adalah fallback functionnya revenue card skeleton ya. Seperti ini. Oke, ini kita bisa hapus dulu. Alright. Ini adalah sebuah fallback sama dengan ya. Oke, setelah itu kita masukkan komponen revenue cardnya. Jadi revenue cardnya juga sudah disediakan oleh Next.js, kita tinggal pakai. Oke, revenue card. Wait, di sini ada error. Errornya adalah function revenue card. Oke. Di sini untuk revenue cardnya kita bisa update lagi nih katanya. Oke, kita jadi bisa mengambil fetch revenue-nya langsung di revenue card. Nah, di sini sebelumnya kan kita melakukan fetch revenue di sini ya, di bagian page ya. Sekarang kita bisa import hanya pada komponennya aja gitu. Import fetch revenue. Oke, seperti ini. Setelah itu pada bagian function revenue cardnya kita bisa menambahkan variabel revenue di sini. Wait, kita coba untuk rapikan dulu sedikit ya, seperti ini. Export the async function revenue card seperti ini, yang tadinya seperti ini kita bisa hapus. Oke, jadi seperti ini. Terus ini kita bisa menambahkan variabel revenue kayak gitu, dan kita bisa coba refresh katanya ya. Jadi skeletonnya hanya pada si recent revenue gitu, karena kan tadi di sebagian ini ya, sebagian komponen aja gitu spesifik menggunakan suspense. Oke. Sekarang kita disuruh melakukan practice streaming pada latest invoice nih. Nah, kita harus melakukan move fetch latest invoice ke dalam move down from the page to the latest invoice component. Lalu kita bisa wrapping ke dalam suspect menggunakan fallback latest invoice skeleton gitu. Caranya gimana? Caranya kita kembali lagi ke bagian page di sini ya. Ini kita bisa cek lagi pada bagian suspense ini ya. Kita bisa copy aja. Kita ubah pada latest invoice. Jadi kita bisa mengcopy, kita duplicate. Untuk ini kita bisa menggunakan katanya adalah latest invoice skeleton. Oke. Kita import dulu. Oke, seperti itu fallbacknya. Lalu kita bisa menambahkan latest invoice komponen di sini. Latest invoice. Oke, ini ya. Seperti ini. Nah, ini kan masih error nih. Kita buka lagi di bagian latest invoice. Ini kita hapus. Kita cut. Kita masukkan ke dalam function di sini. Sama seperti di bagian card ya tadi ya. Oke, kita bisa tambahkan di sini ya untuk variabelnya. Setelah itu kita bisa import seperti ini. Ini bisa kita hapus, tidak terpakai. Setelah itu kita bisa cek lagi di sini ya. Dia sudah berjalan di sini ya.
Oke, harusnya sudah aman. Yep. Kalau kita cek di solusinya apakah benar caranya ya. Oke, di sini ada fetch card data. Oke, di sini kita harus hapus ya. Kita lupa hapus. Ya udah benar. Nah, ini pun sudah benar ya, latest invoice skeleton, latest invoices seperti ini. Oke. Setelah itu pada bagian latest invoice-nya juga sudah benar ya. Sama seperti revenue ya, revenue card. Oke, berarti sudah aman. Kita bisa lanjut ke bagian grouping komponen. Oke. Di sini kita perlu melakukan wrapping card komponen di dalam suspense katanya. Nah, kita bisa melakukan fetch data pada masing-masing individual card. Jadi ini this could lead to a popping effects. Ini akan melakukan lead untuk popping effects sebagai card yang sedang dimuat gitu. Ini juga akan menjadi can be visually jarring untuk user ya. Oke, jadi bagaimana kita melakukan mengatasi masalah ini ya. Oke, yang pertama untuk melakukan itu kita harus membuat staggered effect. You can group the card using a wrapper component. This means the static sitemap will be shown first, followed by the cards dan lain-lain. Jadi di bagian pack.tsx kita bisa delete card komponen dan juga bisa delete fetch card data. Card komponen ini kita delete, fetch card data juga kita delete. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa menambahkan card skeleton pada bagian skeleton komponen. Oke, sampai sini kita akan wrap ke dalam suspense. Di bagian card ini ya, ini bisa kita hapus semuanya. Sini. Oke, kita import untuk card wrappernya. Ini bisa kita hapus untuk card datanya karena sudah tidak terpakai. Kita bisa format dokumen lagi, kita bisa save. Oke, sekarang untuk fetch card data itu kita pindahkan ke bagian cards.tsx. Itu ada di sini ya, di UI. Terus di sini kita bisa import fetch card data. Oke. Setelah itu tadi kan kalau bisa kita lihat di sini itu ada ya fetch card data, ini bisa kita copy aja. Oke. Nah, sebenarnya itu kemarin gue udah import ya di bagian cardnya deh kalau nggak salah. Coba kita cek lagi. Nggak ada ya. Oke, kita cek di sini di bagian card wrapper. Oh, di sini. Ini kita bisa uncomment berarti untuk kodenya. Oke, setelah itu ini kita hapus. Nah, di sini kita tambahkan sebuah variabelnya yang tadi ya. Kita ambil total pet invoice, total pen invoice, number of invoice, dan juga number of customer menggunakan function dari fetch card data. Kita fetch. Oke. Setelah itu kita coba refresh halamannya. Kita akan melihat card kita akan dimuat di waktu yang sama ketika kita menggunakan sebuah pattern untuk multiple komponen yang akan dimuat dalam satu waktu gitu, at the same time. Kita coba refresh. Oke, ya. Jadi yang sebelumnya itu kalau kalian ingat ya, itu akan dilakukan secara bertahap. Jadi sebelum halaman ini selesai dimuat, itu kita akan melakukan yang pertama adalah fetch card, yang kedua adalah fetch revenue, yang ketiga adalah fetch latest invoice gitu. Jadi sebelum card selesai di fetch, itu revenue tidak akan dilakukan fetch.
kecuali kalau card sudah selesai di fetch, baru revenue akan dilakukan fetch. Begitupun pada invoice. Jadi kalau revenue itu belum selesai di fetch, invoice pun tidak akan dilakukan fetch gitu. Tapi dengan menggunakan suspense ini, streaming ini, kita akan melakukan fetch data secara bersamaan gitu. Jadi tidak perlu menunggu lagi. Halaman kita akan menjadi lebih cepat dimuat. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita tinggal menunggunya hanya revenue gitu. Penghitungan revenue ini akan, ya mungkin datanya akan banyak ya nantinya, dan juga pada dashboard pada card juga datanya mungkin nanti akan bisa lebih banyak juga. Nah, ini akan melakukan menambahkan performa pada aplikasi kita nantinya, seperti itu. Nah, sekarang deciding where you place suspend boundaries. Nah, di sini kita harus melakukan pemahaman untuk untuk decide untuk melakukan untuk memutuskan di mana kita akan menempatkan suspense itu sendiri gitu. Jadi ada beberapa hal katanya, di sini ada 3 hal ya. Yang pertama itu bagaimana kamu ingin user experience the page as it stream. Jadi how you want the user to experience the page as it stream. Setelah itu yang kedua ada apa konten yang akan diprioritaskan gitu. Jadi apa yang akan ditampilkan lebih dulu gitu. Setelah itu jika komponen rely on data fetching, jadi kita bisa cek lagi pada dashboard page apakah is there anything yield don't definitely. Jadi kita bisa suruh cek apakah ada sesuatu yang ingin kita lakukan secara berbeda gitu. Nah, don't worry, jadi di sini bukan sebuah pertanyaan yang ada jawaban benar atau salahnya. Jadi di sini kita bisa melakukan stream secara wallpaper menggunakan loading.tsx gitu. Tapi ini akan menjadi lebih lama loadingnya gitu. Setelah itu kita juga bisa menggunakan stream di every component ya, seperti tadi. Dan juga kita bisa staggered effect dengan page section. Tapi kita butuh membuat sebuah wrapper komponen gitu. Ketika where place your suspense boundaries will vary. Jadi di sini kita bisa menentukan nih di mana suspense boundaries ini pada aplikasi kita akan ditempatkan. Secara general ini sudah bagus ya untuk langkah kita berikutnya, menggunakan data fetch down kepada komponen yang dibutuhkan. Nah, dan akan dilakukan wrap untuk komponen itu di dalam suspense. Setelah itu tidak ada yang salah pada streaming section atau juga pada wallpack ya, jika aplikasi kita membutuhkan. Jadi di sini ada perbedaan kan pada bagian streaming ya, ada wallpack yang tadi ini menggunakan loading, lalu menggunakan groups juga, dan menggunakan suspense boundaries. Di sini kita hanya perlu menentukan aja kita mau pakai yang mana dan yang menurut kalian itu yang terbaik untuk halaman kita gitu. Jadi tidak perlu menggunakan suspense gitu. Kalau kita membutuhkan untuk wallpack untuk semua halaman dengan menggunakan loading.tsx, itu pun gak masalah gitu. Jadi dicari yang terbaiknya aja. Oke, jadi kita bisa untuk melakukan eksperimen ya katanya ya, menggunakan suspense, dan kita bisa cek ya bagaimana apa yang terbaik untuk aplikasi kita gitu. Jadi itu adalah sebuah powerful API yang dapat membantu kita membuat sebuah delightful user experience. Jadi untuk user experience-nya akan lebih baik sih kalau di sini dijelaskannya. Dan kalau secara gue pribadi pun, gue lebih suka menggunakan suspense ini sendiri karena mungkin banyak user yang nggak sabaran ya, atau langsung menjudge bahwa ini adalah sebuah koneksinya yang buruk kalau halaman itu lama banget untuk dimuatnya saat di loadnya gitu. Nah, tapi dengan cara ini saat kita load halamannya, dia tuh langsung muncul skeleton seperti ini gitu, dan datanya akan di load seperti ini. Berarti kita juga bisa memanjakan mata dari user tersebut gitu.
Oke, ini ada error di bagian database-nya. Oke, nah seperti itu ya. Jadi tidak hanya blank page gitulah maksudnya, ada skeletonnya. Jadi user tahu, oh berarti ini masih loading gitu. Oke, di sini kuisnya adalah kayak gue udah jawab ya di sini ya. Untuk in general kita bisa menggunakan praktik yang baik ketika bekerja dengan suspense dan data batching itu adalah melakukan perpindahan data fetch down ke komponen yang dibutuhkan itu sendiri, yaitu menggunakan folder seperti ini ya. Oke. Next chapter itu kita akan belajar partial pra-rendering di Next.js Entering Model menggunakan streaming. Oke, berarti untuk chapter 9 ini sudah selesai, jadi kita bisa lanjut ke chapter berikutnya.